Udah keluar layar putihnya kan? Karena ini saya lagi presenting, jangan ini, apa sih namanya? Jangan, kalau nanya jangan ngechat, langsung ngomong aja, dinyalakan apa mic-nya. Karena saya nggak bisa lihat mic-nya. Nggak bisa lihat chat ya, sorry. Hari ini kita bahas latihan soal yang PR yang saya kasih ada total 14 nomor ya. Mabuk nggak? Lumayan, Bu. Siapa nih yang mau? Hesti. Bu, kok nggak muncul gambarnya? Kenapa? Nggak muncul gambarnya. Layar putih nggak ada? Nggak ada, Bu. Loh, ini udah sharing nih. Oh, sudah. Nah, Maaf, Bu. sepertinya internet sedang menguji kita. Oke, soal nomor 1 ya. Mana ini pointernya? Bentar. Nah, soal nomor 1. Buktikan deret ini konvergen atau divergen. Deretnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 3 per 2K kuat 2K min 3. Nah, ini kita bisa pakai integral, uji integral. Tapi sebelum kita uji integral, kita harus tahu dulu kira-kira deret ini sifatnya positif, tak naik, kontinu ada di titik berapa. Maka pertama kita coba dulu di F0. Kalau di F0 kan berarti 3 per 2 dikali 0 min 3. Sama dengan 3 per min 3. Sama dengan min 1. Maka ketika deretnya dari 0, dia tidak memenuhi syarat ini. Lalu dimulai dari 1, 3 per 2 kali 1 min 3. 3 per min 1. Masih negatif, belum positif. Lalu kita cari F2. 3 per 4 min 3. Sama dengan 3. Udah positif. Tapi kita belum tahu apakah dia naik atau tak naik. Kita cari dulu F3. F3-nya 3 per 6 min 3. Sama dengan 1 ya. Nah, karena F2 lebih besar dari F3, berarti dia sudah tak naik. Maka integral deret ini positif, tak naik dan kontinu di titik 2 sampai tak hingga. Maka jika kita ingin tahu dia konvergen atau divergen, kita integralkan 2 sampai tak hingga 3 per K-nya diganti X aja, dx. Nah, ini kita bisa misalkan U-nya 2X min 3, DU-nya dx per 2dx, dx-nya du per 2. Sehingga didapatkan integral, batasnya kita abaikan dulu karena kita mau pakai U. Setengahnya saya taruh depan, 3 per U du. Sama dengan integral 3 per 2 seper U du. Sama dengan 3 per 2 ln U-nya langsung dimasukkan 2X min 3, batasnya dari 2 sampai tak hingga. Sehingga kita masukkan 3 per 2 ln tak hingga min 3 minus 3 per 2 ln 2. Sama dengan
tak hingga minus 3/2 ln 2 sama dengan tak hingga. Karena hasilnya tak hingga, maka deretnya adalah divergen. Ada pertanyaan? Bu, kalau pakai yang uji rasio bisa? Pakai uji rasio. Hasilnya apa? Hasilnya divergen juga, tapi hasilnya 3. P-nya sama dengan 3. Boleh sih, nggak apa-apa. Baik, oke. Emang harusnya dia divergen sih. Iya. Bu, nanya lagi. Jawabnya itu harus pakai kayak yang sebelumnya itu, tak? Yang naik, continue, harus ada itunya atau yang Iya. penting tahu harus ada itu. Iya, kita kan menentukan batas-batas integralnya harus tahu kapan dia positif, tak naik, dan continue. Kalau pakai integral atau pakai semua uji? Iya, semuanya. Iya, Bu. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Mana ini? Oh, nggak muncul. Oh, ini. Sorry. Nomor 2, deretnya. Nomor 2, deretnya sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga K kuadrat plus 3. Ini ya. Dimana kita cari dulu tetap F0-nya 0 ya. F0-nya 0. F1-nya udah positif sebenarnya. Tapi kita cari F1-nya seperempat. Kan 1/1 ditambah 3 seperempat. Nah, 0 ke seperempat, F0 lebih kecil dari F1. Maka dia tidak memenuhi syarat tak naik. Kita cari F2-nya. F2-nya 2/7. Di mana F2 lebih besar dari F1. Maka dia tetap tak naik. Karena 2/7 itu 0,28 bla bla bla, seperempat 0,25. Lebih besar kan? Lalu kita cari F3-nya. F3-nya 3/9 plus 3. 3/12. Kemudian seperempat. Nah, karena F3 udah lebih kecil dari F2, berarti dia udah memenuhi syarat tak naik. Udah positif, tak naik, dan continue. Sehingga deret ini bersifat positif, tak naik, dan continue di 2 sampai tak hingga. Sehingga ketika kita integralkan, batasnya adalah 2 sampai tak hingga. Integral X per X kuadrat plus 3 dx. U-nya kita misalkan X kuadrat plus 3. Du-nya kita misalkan 2X dx. Maka dx-nya du per 2x. Kita masukkan ke integralnya. Batasnya bisa di
abaikan dulu. 2x-nya saya taruh di sini. 1/U DU. Coret-coret sehingga didapat setengah ln langsung dimasukkan x kuadrat plus 3 berjalan dari 2 hingga tak hingga. Didapat setengah ln tak hingga kuadrat plus 3 min setengah ln 7. Ini sama dengan tak hingga minus setengah ln 7. Sama dengan tak hingga. Karena hasil integralnya tak hingga, maka dia deretnya adalah divergen. Gitu. Sama ya caranya nomor 1 dan 2. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3. Hilang. Buktikan deret K sama dengan 1 sampai tak hingga K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 5. Nah, kita bisa pakai uji limit biasa. Di mana limit deret sama dengan 0, tandanya deretnya konvergen. Kalau limit deret tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Sehingga ini kita bisa limit K mendekati tak hingga K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 5. Ini dikali 1 per K kuadrat, dikali 1 per K kuadrat. Sehingga dapatkan hasil limit K mendekati tak hingga 1 per 1. Ini 1 plus 0, 1 plus 0. Sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Karena limit deretnya tidak sama dengan 0, maka dia deretnya adalah divergen. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut nomor 4. Nomor 4 itu soalnya buktikan limit deret ini konvergen atau divergen. Nah, sebenarnya deret ini adalah deret geometri. Kok tahu, Bu, kalau itu deret geometri? Ya, kalian coba aja. F0, mulai dari F1 aja. F1, 3 per Pi. F2, 3 kuadrat per Pi kuadrat. F3, 3 pangkat 3 per Pi pangkat 3. Dimana kalau kita mau nyari R-nya, rasio atau R, adalah UN plus 1 per UN.
bisa jadi F2 per F1 sama dengan 3 per pi kuadrat dibagi 3 per pi sama dengan 3 per pi. Karena dia bentuknya rasio bisa juga R ini didapat dari F3 per F2. Kalau F3 per F2-nya ini hasilnya sama-sama 3 per pi, berarti dia deret geometri. Atau bisa dikatakan deret dengan rasio tetap. Ini ada yang mau join, tah? Bentar, saya cek dulu ya. Deret dengan rasio tetap. Dan ternyata benar rasionya tetap. F3 bagi F2 segini. F2 bagi F1 segini. Kalau kalian cek nanti, F4 bagi F3 pun tetap 3 per pi. Nah, karena dia deret geometri dengan rasio 3 per pi, atau 3 bagi 3,14, dimana ini nanti hasilnya 0,9 bla 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 bla. Maka bisa dipastikan bahwa R-nya kurang dari 1. Sehingga deret geometri dengan R kurang dari 1 adalah deret yang konvergen. Sedangkan deret geometri dengan R lebih dari 1, maka dia deretnya adalah divergen. Gitu. Ada pertanyaan? Berarti yang pakai uji geometri itu hanya untuk deret geometri? Iya. Kalau dia tidak mengikuti deret geometri, ya kalian harus uji integral, atau uji rasio, atau uji-uji lainnya. Oh, iya. Ada yang nanya lagi? Oh iya, kemarin saya udah koreksi nilai UTS. Bagus-bagus ya kalian. Tumben. Udah keluar nggak di Iglesias nilainya? Belum tahu, Bu. Belum ngecek. Kenapa? Belum cek. Belum dicek, Bu. Ya, kalau nggak keluar di Iglesias, nanti saya tunjukin nilainya. Tapi insya Allah bagus-bagus kok. Baik, Bu. Alhamdulillah. Di atas 50 semua, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, berarti 60 laan, Bu. Apa? Berarti 60 laan di atas 50. Ya, 60 itu udah B loh. Ya bagus. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah puasa. Daripada nilainya belasan, kayak kalkulus 1. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, Bu. Kayak kalkulus 1 itu ada yang belasan. Siapa ya? Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5. Soalnya, oh ya. Nomor 5 ini kita pakai uji banding limit. Jadi diketahui AN-nya adalah N per N kuadrat plus 2N plus 3. Di mana BN-nya sama dengan N per N kuadrat.
Jadi pangkat tertinggi atas dibagi pangkat tertinggi bawah. Sama dengan 1 per N. Sebagai catatan kita, 1 per N ini adalah divergen. Nah, sekarang kita cari dulu limitnya. Limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N per N kuadrat plus 2N plus 3 dikali N per 1. Kenapa dikali N per 1? Karena ingat A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C dibalik. Sehingga dapatkan limit N mendekati tak hingga N kuadrat per N kuadrat plus 2N plus 3. Lalu dikali 1 per N kuadrat dikali 1 per N kuadrat. Sehingga didapatkan nanti 1 per 1. Sama dengan 1. Karena 1 ada di dalam rentang 0 sampai tak hingga, maka jika BN divergen, otomatis AN juga divergen. Sehingga kesimpulannya, deret AN adalah divergen. Itu. Bu, mau tanya, Bu. Bu Rizka. Iya, boleh. Kalau misalnya saya pakai yang langsung itu gimana, Bu? Nggak pakai AN per BN? Yang langsung itu yang kayak gimana? Yang langsung dikali 1 per N2 itu loh, Bu. Yang kayak tadi nomor... Oh, langsung di limit ya? Iya, tapi hasilnya sama itu, Bu. Sama ya, divergen? Nggak apa-apa? Iya. Nggak apa-apa. Kan emang ujinya banyak. Oh iya, Bu. Baik. Bentar ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6 masih pakai uji banding limit. Mana ini? Dengan AN sama dengan 1 per N plus 1. Ini kalau dimasukin ke akar semua kan jadi N kuadrat N plus 1. Sama dengan 1 per N pangkat 3 plus N kuadrat. Nah, karena AN-nya ini, maka BN-nya adalah 1, karena yang paling tinggi ya udah 1, per akar N pangkat 3. Di mana 1 per akar N pangkat 3 ini adalah konvergen. Bisa kalian coba sendiri, insya Allah hasilnya konvergen. Bisa kalian coba dari uji limit, atau uji integral, atau uji apapun. Nah, udah dapet kalau dia BN-nya, kita langsung limitkan. Limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga
1 per akar N pangkat 3 per N kuadrat dikali N pangkat 3 per 1. Sama dengan limit N mendekati tak hingga akar N pangkat 3 per akar N pangkat 3 dikali 1 per akar N pangkat 3, 1 per akar N pangkat 3. Sehingga didapatkan hasil nanti 1 per 1. Karena 1 ini ada di antara 0 sampai tak hingga, maka jika Bn konvergen, An akan konvergen. Sehingga kesimpulannya, deret 1 per N plus 1 adalah deret konvergen. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 kita pakai uji rasio. Kalau uji rasio berarti limit N mendekati tak hingga UN plus 1 per UN. Jadi kalau kita UN-nya adalah yang nomor 7, 8 pangkat N bagi N faktorial, maka UN plus 1-nya 8 N plus pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Langsung dimasukkan aja. 8 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial dikali N faktorial per 8 pangkat N. Coret-coret sisa 8, coret-coret sisa N plus 1. Sehingga didapatkan hasil limit N mendekati tak hingga 8 per N plus 1. Kalian kalikan 1/n, hasilnya adalah 0 per 1, sama dengan 0. Kalau kalian ingat, kalau P kurang dari 0, ini kan P ya, hasil limit ini namanya P. Jika P kurang dari 0, maka konvergen. P kurang dari 1, konvergen. P lebih dari 1, divergen. Nah, karena ini P-nya sama dengan 0, di mana 0 itu adalah kurang dari 1, maka deret ini adalah deret konvergen. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sama dengan lanjut ya, sama dengan nomor 8. Nomor 8 kita masih bisa pakai uji rasio, di mana UN ya adalah N faktorial dibagi N pangkat 100. Dan UN plus 1-nya adalah N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat 100. Langsung kita limitkan. Limit N mendekati tak hingga UN plus 1 dibagi UN. Kemudian limit N mendekati tak hingga N plus 1 faktorial dibagi
N plus 1 pangkat 100 dikali N pangkat 100 per N faktorial. Nah, ini dicoret sisa N plus 1. N plus 1 dibagi N plus 1 ini bisa dicoret, ini sisa 99. Sehingga didapatkan hasil limit N mendekati T hingga N pangkat dibagi N plus 1 pangkat 99. Nah, ini kalian bisa langsung bagi 1 per N pangkat 100 dibagi 1 per N pangkat 100. Sehingga didapatkan hasil 1 per 0. Karena pangkatnya di sini kan paling tinggi nanti N99. Di mana N99 bagi N pangkat 100 masih 1 per N. Mendekati 0. Di mana ini namanya tidak terdefinisi. Sehingga pasti lebih dari 1. Sehingga deret ini deret divergen. Gitu. Ada pertanyaan? Udah mulai mabuk? Udah mulai mabuk? Iya, Bu. Oh. Ya udah, kita lanjutkan lagi biar makin mabuk. Nomor 9. Nomor 9. Bentar, saya lihat dulu soalnya. Oh, nomor 9 adalah uji deret berganti tanda. Deretnya sigma N sama dengan 1 sampai T hingga min 1 N plus 1 1 per akar N. Nah, coba dari sini aja kalian cari AN-nya adalah 1 per akar N. AN plus 1-nya 1 per akar N plus 1. Karena nilai AN lebih besar dari AN plus 1, kok tahu, Bu, kalau nilainya AN lebih besar? Coba aja, misal N-nya, misal N sama dengan 1. Maka sama dengan 1 per akar 1, sama dengan 1. Sedangkan yang ini, 1 per akar 1 plus 1, sama dengan 1 per akar 2. Di mana 1 per akar 2 sama dengan 1 bagi 0,7. Ini nilainya adalah 0,71. Lebih kecil kan? Karena AN lebih besar dari AN plus 1, maka dia deretnya pasti konvergen. Gitu. Sama, nomor 10 pun. Nomor 10 kan 1 per ln N plus 1. Dimana kalau kita cari AN-nya 1 per
Oh, ini AN-nya, sorry. Ini AN-nya sama dengan 1 per akar ln N plus 1. Sedangkan AN plus 1-nya sama dengan 1 per ln N plus 1 ditambah 1. Sama dengan 1 per ln N plus ln N plus 2. Nah, ini misalkan N-nya sama dengan 1, maka bisa kita cari 1 per ln 2. Di mana 1 per ln 2 1,44. Sedangkan ini sama dengan 1 per ln 3. Di mana 1 per ln 3 0,91. Jadi udah kelihatan bahwa AN lebih besar dari AN plus 1. Maka deretnya adalah, deret ganti tanda ini adalah konvergen. Gitu. Semudah itu. Beda dengan nomor 11. Nomor 11 kita bisa pakai uji rasio mutlak. Diketahui nomor 11 UN-nya adalah 3/4 pangkat N. UN plus 1-nya berarti 3/4 pangkat N plus 1. Sehingga ketika kita limitkan, ini ada minusnya. Limit mutlak minus 3/4 pangkat N. 3/4 pangkat N-nya di dalam baru di mutlak. Dibagi mutlak minus 3/4 N plus, ini N plus 1. Ini N. Sama dengan limit N mendekati tak hingga. Ini dicoret, sisa 3/4. Sama dengan 3/4. Ini kan sebenarnya P ya. Perlu diingat, P kurang dari 1, dia konvergen. P lebih dari 1, dia divergen. Nah, karena nilai P-nya ini kurang dari 1, maka deret ini adalah deret konvergen. Gitu. Nomor 12, masih pakai uji rasio mutlak. Soalnya mana? Oh ini. Soalnya kan sigma minus 1 N plus 1 2 pangkat N faktorial. Nah, UN-nya bisa kita ambil yang 2 pangkat N per N faktorial. UN plus 1-nya 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Sehingga kalau kita limitkan N mendekati tak hingga, UN plus 1 per UN sama dengan 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali N faktorial per 2 pangkat N. Dicoret, sisa 2. Dicoret, sisa N plus 1. Ini bener nggak sih? Bentar ya. Oke, kebalik ya.
Benar ya. Soalnya benar ini kan 2 pangkat N ya. Bu Rizka. Iya. Soalnya Yang benar. nomor 11 tadi soalnya bukan punya kita. Oh. Iya, sorry. Ini soal nomor 12 tapi benar ini ya. Iya, cuman yang nomor 11 saja Bu yang beda. Oh ya. Ya udah nomor pantesan kok bingung. Pantesan soalnya bukan ini. Kita selesaiin nomor 12 terus kita balik nomor 11 lagi ya. Iya Bu. Nah, ini didapatkan hasil sama dengan ini 2. Bentar ya. Ini mendekati 2 per N plus 1. Jadi dikali 1 N, dikali 1 N. Hasilnya 0 per 1. Sama dengan 0. Nah, karena P-nya sama dengan 0, atau P-nya itu kurang dari 1, maka deretnya adalah konvergen. Gitu. Kita balik ke nomor 11 dulu ya. Jadi nomor 11 ya, ini saya hapus. Sorry, pantesan kok saya bingung ya. Nah, nomor 11 deretnya adalah min 1 N plus 1 N per 2 pangkat N. Deretnya benar ini ya? Iya Bu, benar. Nah, ini UN ya, kan berarti N per 2 pangkat N. UN plus 1-nya N plus 1 per 2 pangkat N plus 1. Kita masukkan ke limitnya. UN plus 1 dibagi UN. Sama dengan N plus 1 per 2 N plus 1 dikali 2 pangkat N per N. Ini dicoret sisa 2N. Maka limit N mendekati tak hingga N plus 1 per 2N. Dikali 1 per N, dikali 1 per N. Didapatkan nanti hasilnya adalah setengah. Karena P-nya sama dengan setengah, di mana itu P kurang dari 1, maka deretnya juga konvergen. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 11 dan 12? Bentar. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 13. Sisa 2 nomor lagi ya. Kalian disuruh nyari himpunan konvergensi dari deret XN
dibagi N-1 faktorial. Kalian disuruh nyari himpunan konvergensi X-nya ya. Nah, pakai uji rasio limit rasio mutlak. Uji rasio mutlak. Di mana UN-nya adalah X pangkat N, N-1 faktorial. UN plus 1-nya sama dengan X pangkat N plus 1, N plus 1 min 1 faktorial. Jadi X N plus 1, N faktorial. Langsung kita masukkan ke limit N mendekati tak hingga UN plus 1 per UN sama dengan X N plus 1 per N faktorial dikali N min 1 faktorial per XN. Dicoret sisa X, dicoret sisa N. Sehingga didapatkan limit N mendekati tak hingga mutlak X per N. Dikali 1 per N, dikali 1 per N. Hasilnya 0 per 1. Karena nilai P-nya ini selalu 0, mau berapapun nilai X-nya itu selalu 0 P-nya, berapapun nilai X, nilai P sama dengan 0, maka HP-nya adalah X lebih besar sama dengan 0. Jadi, X berapapun, bukan ini. X-nya elemen bilangan real. Mau X berapapun, dia tetap P-nya sama dengan 0. Dia tetap konvergen. Makanya HP-nya adalah X elemen bilangan real. Jadi nilai berapapun. Beda dengan nomor 14. Nomor 14, UN-nya sama dengan XN per 3 pangkat N. UN-nya ini ya, XN per 3 pangkat N. Maka UN plus 1-nya X N plus 1 per 3 pangkat N plus 1. Kita masukkan nilai limitnya. X pangkat N plus 1. Oh, ini ada limit, sorry. 3 pangkat N plus 1 dikali 3 pangkat N per X pangkat N. Benar ya? Limit N mendekati sehingga dicoret. Ini sisa 3, ini sisa X. X per 3. Sama dengan X akar X per, karena nggak ada N-nya kan. Nah, ini, nilai ini, akar X per 3, dia harus kurang dari 1 agar konvergen. Karena kalau dia lebih dari 1, dia pasti divergen dong. Berarti akar X dikali silang 3 kali 1, 3. Maka HP-nya sama dengan min 3 X sampai 3. Gitu. Ada pertanyaan? Bu mau tanya, Bu. Iya. Itu kalau X dikali 1 per N itu pasti hasilnya 0. Kenapa? Kalau X dikali 1 per N itu pasti hasilnya 0. Mana ada X dikali 1 per N? Yang
Yang tadi nomor 13, Bu. Yang tadi nomor 13. Iya, kan karena di sini dia nggak punya ini kan, nggak punya variabel n kan. Ini nggak ada variabel n-nya kan. Kan nanti dia jadi akar x per n sama dengan x per tak hingga. X per tak hingga kan berarti mendekati 0 kan. Baik, Bu. Terus nomor 12 itu kalau misalnya dia nggak punya N semuanya, itu udah berhenti di situ aja, Bu, nggak usah dikali 1/n. Nomor 14. Iya. Iya. Karena ini udah angka tanpa n kan. Nggak ada yang perlu dilimitkan. Jadi nggak ada variabel n, maka tidak ada yang perlu dilimitkan. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Udah mabuk? Cukup. Udah mabuk, Bu. Ngantuk, Bu. Astagfirullah. Kok ngantuk? Saya tambah satu materi lagi. Materi tambahan aja sih ini. Tentang Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Nah, ada namanya Deret Taylor. Apa sih Deret Taylor itu? Jika Deret Taylor ini kita sebut fx, maka Deret Taylor-nya adalah fa f turunan pertama dari a x min a per 1 faktorial ditambah f turunan kedua x min a kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah bla 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 sampai f turunan ke n dikali x min a pangkat n dibagi n faktorial. Contohnya, buat Deret Taylor dari sin X dan A sama dengan pi per 6. Bentar ya. Maka pertama kita cari FA-nya dulu. FA sama dengan sin A. Sehingga ketika F pi per 6 sama dengan sin pi per 6. Sin 30 derajat ya, sama dengan setengah. Terus kita cari F turunan pertamanya. Sin turunannya cos. Sehingga F turunan pertama pi per 6 cos pi per 6 sama dengan akar 3 per 2. Terus kita cari turunan keduanya. Cos turunannya min sin. Berarti turunan kedua dari pi per 6 adalah min sin pi per 6. Kemudian min setengah. F turunan ketiga dari A sama dengan min cos pi min cos A sama dengan min cos pi per 6 min akar 3 per 2. Baru bisa kita susun deret Taylor-nya.
Deret Taylor-nya adalah FA. FA-nya adalah setengah ditambah akar 3/2 1 faktorial dikali X min Pi per 6 ditambah min setengah dibagi 2 faktorial X min Pi per 6 kuadrat ditambah akar minus akar 3/2 3 faktorial X min Pi per 6 pangkat 3 dan seterusnya. Titik. Sehingga ini setengah ditambah akar 3/2 X min Pi per 6 min setengah dikali 2 faktorial, ini jadinya nanti min 1/4 X min Pi per 6 kuadrat min akar 3/2 kali 3 faktorial itu 6 X min Pi per 6 pangkat 3 dan seterusnya. Dapatkan setengah plus akar 3/2 X min Pi per 6 min 1/4 X min Pi per 6 min akar 3/12 X min Pi per 6 pangkat 3. Maka ini adalah deret Taylor-nya. Sedangkan deret Maclaurin adalah deret Taylor yang A-nya sama dengan 0. Sehingga nanti deret Maclaurin-nya Fx sama dengan Fa ditambah turunan pertama A dikali X per 1 faktorial ditambah turunan kedua A dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai turunan ke turunan ke N X pangkat N per N faktorial. Itu deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin intinya adalah deret Taylor yang A-nya adalah 0. Jadi contohnya, misal buat deret Maclaurin dari sin X, maka pertama kita FA-nya dulu. FA-nya sama dengan sin X. F0, kan A-nya 0 ya. Deret Maclaurin adalah A-nya sama dengan 0. F0 sin 0 adalah 0. Turunan pertamanya cos X. F turunan pertama 0. Cos 0 sama dengan 1. Turunan keduanya min sin X, sehingga F turunan kedua adalah min sin 0, 0. F turunan ketiga adalah min cos X, di mana F turunan ketiganya adalah min cos 0, min 1. Sehingga bisa kita susun deretnya. FA-nya tadi adalah 0, maka sebenarnya dia gini. 0 plus 1 dikali X 1 faktorial ditambah 0 kali X kuadrat plus 2 faktorial minus
plus min 1 X pangkat 3, 3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga didapatkan 0, 0-nya ilangin aja, langsung aja ya. Ini adalah X, ini 0, min 1/3 X pangkat 3, plus bla 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 bla, dan seterusnya. Ini adalah deret Maclaurin-nya. Kalau semisal kalian mau cari sampai F turunan kelima, ini F5A, ini bukan F pangkat 5 ya, tapi F turunan kelima. Maka kalian akan nanti dapat hasil X pangkat, sorry, ini 3 faktorial ya. Min, bla bla bla, terus nanti plus, terus nanti min lagi, nanti min lagi, nanti plus lagi, jadi berganti tanda. Dari plus, min, dan seterusnya. Itu deret Maclaurin. Ada pertanyaan? Udah sangat mabuk ya? Hari ini nggak ada tugas, bergembiralah. Tapi tugasnya campur sama besok aja. Ini